inovasi pembelajaran. Para Ibu, saya persilakan dengan waktu yang kita tentukan, Bu, 30 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman dari panitia pelaksana Semantap yang ke berapa itu? 7 ya? Yang ke-8. Yang ke-4 dulu di usia tahun 2013. Nah, dan juga terima kasih kepada pengurus IDOMS wilayah Aceh Sumut istilahnya yang telah mempercayai saya untuk menjadi keynote speaker hari ini. Untuk Semantap sudah berapa kali saya bikin ya? Dan 3 kali jadi keynote speaker, dan yang ketiga mudah-mudahan tahun berikutnya juga akan kembali ke usia ya Bu, karena bergilir Aceh dan Sumut. Baiklah, hari ini seperti yang sudah dilihat di PowerPoint, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu peserta sekalian. Sangat bangga juga ada hadir teman-teman saya dari Nemmensen. Kami juga pernah membawa mahasiswa sekitar 35 orang ke Nemmensen sekalian jalan-jalan ke Danau Toba tahun 2015 ya Bu ya? 2014, oh ya, senang dari Aceh sampai ke Danau Toba gitu, ke Siantar. Baik, dari tema yang saya angkat ini mencerminkan bagaimana upaya kami di Unsia dalam membina guru dalam rangka kepedulian terhadap pembelajaran matematika untuk diajarkan dengan cara yang penuh dengan inovasi sehingga meningkatkan kemampuan berpikir siswa, kreativitas siswa, dan juga meningkatkan kepercayaan diri siswa bahwa dia bisa belajar matematika. Nah, ini hanya sebagian dari penelitian kami yang tahun 2014-2016 melalui hibah kompetensi. Sebenarnya judul penelitiannya lebih panjang, ada karakter di situ, ada matematika realistik lagi. Saya ambil bagian gurunya saja. Seperti yang dilihat bahwa pada bagian ini saya akan menceritakan bagaimana guru berupaya dalam menerapkan inovasi yang telah kita siapkan melalui pusat studi yang disebut dengan matematika, pusat pengembang matematika realistik. Ya, inovasi. Memang pendidikan memang perlu inovasi. Setiap hari perubahan terjadi, tidak mungkin kita mengajar seperti biasa-biasa saja. Ada tantangan baru, kita ubah lagi cara mengajar kita. Bukan ubah total maksudnya, cara penyajiannya, tantangannya, sumber belajarnya itu perlu selalu dikembangkan. Tidak ada suatu pembelajaran tahun lalu sama dengan tahun sekarang, padahal tahun sudah berganti, apalagi 10 tahun yang akan datang. Jadi apa tujuannya? Tetap ada untuk meningkatkan rasa ingin tahu, berpikir kritis dan pemahaman siswa. Pemerintah juga begitu. Fokus-fokus dari kurikulum kita juga sudah diubah, walaupun tidak ubah total, tapi ada peningkatan-peningkatan. Kalau dilihat dari nama kurikulumnya dulu KTSP sudah menjadi K13 dan juga ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun guru, apalagi mahasiswa calon guru tidak bisa hanya menunggu dari pemerintah, harus berupaya mencoba sendiri. Nah, bahkan tahun 2017 juga sudah ditambah lagi penguatan untuk mengisi keinginan ataupun bagaimana melaksanakan K13 sesuai dengan tantangan. Ada namanya penguatan pendidikan karakter, bagaimana supaya siswa berkembang literasinya, wawasan dia tentang literasi itu, wawasan dia tentang makna yang dia baca, yang dia lihat, lalu juga tantangan-tantangan abad 21. Nah, karakter yang dikembangkan banyak sekali, itu juga dikaitkan dengan program nawacitanya Bapak Jokowi. Ada 5 karakter utama yang dikembangkan: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan setiap masing-masing dari 5 itu pun bisa dikembangkan menjadi, misalnya kalau religius, apa saja yang bisa dikembangkan karakternya, nasionalis, lalu mandiri, dan juga gotong royong. Terakhir integritas. Jadi memang tugas guru tidak bisa dipisahkan dari pengembangan karakter siswa, karena guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Nah, literasi juga begitu. Kemampuan literasi siswa Indonesia sangat rendah, ya. Oleh karena itu kita mengajarkan, apalagi ini umumnya kan berasal dari backgroundnya dalam matematika. Kita mengajar matematika tidak hanya melihat simbol-simbol saja, tapi bagaimana simbol itu dimaknai, mengapa simbol itu ada, apakah harus dengan simbol selesai permasalahan,
Mereka harus bisa membaca semua konteks yang disajikan, sehingga tidak hanya rumus-rumus atau simbol-simbol saja. Nah, literasi itu sendiri berkaitan dengan kalau bahasa Jawanya melek, ya, lawannya merem, ya, terbuka wawasannya, ya. Kalau dia membaca satu kalimat, dia bisa maknai maksudnya apa. Tidak hanya membaca lewat gitu, ya. Begitu juga melihat gambar, dia harus bisa mempersepsikan bagaimana dia memaknai gambar tersebut. Jadi itu juga bagian dari literasi. Nah, contohnya literasi dalam bahasa, ya, coba dipahami dengan baik kata-kata bijak itu. Adalah baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Itu dirasakan apa maksudnya, kenapa dibalik-balik kata itu, kok setelah dibalik jadinya maknanya dalam. Itu namanya juga literasi, ya. Anak-anak Indonesia rankingnya selalu rendah dalam literasi, baik bahasa, literasi sains, maupun literasi matematika. Nah, begitu juga dalam matematika. Tidak hanya selalu 2x tambah y sama dengan 5, berapa x dan y. Coba tayangkan dalam bentuk visual bagaimana mereka kemampuan literasi mereka dalam memaknai tayangan visual yang berkaitan dengan matematika, ya. Coba dilihat sebentar, kira-kira jawabannya berapa itu, ya. Berapa banyak tabung yang dibutuhkan agar timbangan ketiga setimbang? Tidak usah pakai x, y gimana? Ya, pakai nalar aja. Ya, 4 apa? 4 tabung. 4 tabung. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Itu literasi berkaitan dengan visual, ya. Ada lagi literasi teknologi, ya, literasi kata-kata gitu. Bisa? Siapa yang mau menyampaikan tantangannya?